Hai guys, di video ini kita bersama-sama belajar tentang determinan dan inverse matriks 2x2. 2x2 di sini artinya matriks yang berordo 2x2. Contohnya di sini ya teman-teman ya, ada matriks A itu 2, 3, min 1, 4. Kita mau bersama-sama tentukan determinannya dan juga inverse-nya. Oke, teman-teman, determinan ini ditulis juga seperti ini. Kalau matriksnya matriks A, maka ditulis determinan A, atau ditulis juga seperti ini, A dengan tanda pagar di depan dan juga belakang. Oke, ini artinya determinan. Oke, kalau misalkan ada suatu matriks A nih ya, contohnya itu adalah A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, maka determinan dari A itu akan sama dengan seperti ini, A kali D dikurangi B kali C. Oke, kalian bisa lihat ya, diagonal yang ke bawah dulu dikurangkan dengan diagonal yang ke atas. Oke, AD min BC. Oke, untuk soal ini A-nya adalah 2, 3, min 1, dan 4. Maka determinan A adalah 2 kali 4 dulu, 2 kali 4 dikurang dengan min 1 kali 3. Min 1 kali 3 sama dengan 8 dikurangi min 1 kali 3 adalah min 3 sama dengan 11. Cukup paham kan? Berikutnya teman-teman, kita akan bahas tentang inverse. Inverse ini simbolnya seperti ini teman-teman. Matriksnya misalnya matriks A ada min 1-nya di sini. Oke, ini artinya adalah inverse matriks A. Oke, jadi min 1 ini menandakan inverse. Rumus inverse matriks A adalah seper determinan dari A dikalikan dengan adjoin dari A. Oke, seper determinan A kali adjoin A. Nah, sekarang seper determinan ini bisa kita cari, ya kan? Tadi kita sudah cari determinannya berapa di sini. Adjoin itu apa? Adjoin teman-teman, ini gampangnya aja ya. Untuk matriks 2x2, misalnya A-nya adalah A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, maka adjoin dari A akan sama seperti ini teman-teman. Bisa dilihat D dan A-nya ditukar tempat. DA. Oke, DA ditukar tempat, lalu B sama C-nya itu dikalikan min 1. Jadi min B dan min C. Oke, sehingga untuk soal ini teman-teman, untuk soal A-nya itu adalah 2, 3, min 1, dan 4. Maka A min 1 sama dengan seper determinan A. Determinan A-nya tadi ada 11. Adjoin A-nya, sekarang kita lihat ya. Ini ya, 2 sama 4-nya ditukar, akan jadi 4 dan 2. Oke, lalu 3 dan min 1-nya ini dikali min 1. Jadi min 3 dan juga 1. Oke, jadi 4, min 3, 1, dan 2 ini adalah adjoin dari A. Lalu inverse-nya gimana? Inverse-nya gampang banget. Ini ada seper 11 dikalikan langsung aja ke masing-masing elemennya. Jadi 4 per 11, min 3 per 11, 1 per 11, dan 2 per 11. Cukup gampang kan? Oke teman-teman, terkait determinan ada istilah yang namanya matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang punya determinannya adalah 0. Oke, jadi matriks singular itu determinannya 0. Contoh soalnya seperti ini. Apabila matriks A x min 3, 2, x min 3x adalah matriks singular, tentukan nilai x. Ingat, kalau matriks singular artinya determinannya adalah 0. Determinannya gimana cara carinya? Ini ya, kita kalikan. X min 3 dikali X dikurangi yang ke atas 2 kali X min 3 sama dengan 0. Oke, akan jadi X kuadrat min 3X min 2X plus 6 sama dengan 0. X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan ya teman-teman ya. Kita faktorkan. Kalau dikalikan 6 dijumlahkan min 5 berapa?
min 2 dan juga min 3. Sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Cukup jelas kan? Nah teman-teman, karena determinannya ini 0, maka matriks singular ini tidak mempunyai inverse. Oke teman-teman, ini adalah sifat-sifat inverse matriks persegi ya. Jadi matriks persegi itu yang ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 ya. Hanya berlaku untuk matriks persegi. Oke. Kalau ada suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya sendiri, maka hasilnya akan sama dengan matriks identitas. Oke. Matriks identitas seperti yang kami pelajari di video sebelumnya. Oke, ini matriks identitas. Berikutnya teman-teman, kalau ada A kali B diinverskan, itu akan sama dengan seperti ini teman-teman. B inverse kali A inverse. Oke, jangan terbalik ya. Kalau A kali B diinverskan akan dibalik B inverse kali A inverse. Oke, kalau ada A inverse diinverskan lagi, maka akan jadi A. Oke, cukup jelas kan? Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang determinan matriks 3 kali 3. Oke, untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3, yang paling gampang adalah dengan metode Sarus. Nah, seperti apa caranya? Jadi kita tuliskan terlebih dahulu teman-teman. A, kita kasihnya tanda pagar ya, karena determinan 1, 2, 3, 1, 3, 4, dan 1, 4, 3. Oke. Langkah pertama adalah teman-teman, dua kolom pertama ini bisa dikopikan terlebih dahulu ke belakang. Oke, kita tulis lagi 1, 2, 1, 3, 1, 4. Oke, cukup paham ya? Nah, berikutnya teman-teman, cara menentukan determinannya adalah kita mengalihkan diagonalnya. Oke, jadi aku tuliskan determinan A. Caranya gini teman-teman. Ini diagonal yang ke bawah dikalikan. Oke. 1 kali 3 kali 3 ditambah sampai 3 kali teman-teman. 2 kali 4 kali 1. Oke. Ditambah 3 kali 1 kali 4. Oke. Cukup paham ya? Ini adalah diagonal yang ke bawah. Lalu dikurangi teman-teman penjumlahan diagonal yang ke atas. Akan jadi gini, 1 kali 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 2. Oke, akan sama dengan 1 kali 3 kali 3 adalah 27, tambah 2 kali 4 kali 1 8, tambah 3 kali 1 kali 4 12, dikurang 1 kali 3 kali 3 27 juga, tambah 4 kali 4 kali 1 16, tambah 3 kali 1 kali 2 adalah 6. Oke, akan sama dengan 27 tambah 8 35, 35 tambah 12 47, dikurang dengan 27 tambah 16 43, tambah 6 49. Maka determinannya adalah minus 2. Berikutnya teman-teman, kita akan cari inverse matriks 3 kali 3. Oke, tadi di soal ini dengan matriks A yang sama kita sudah dapatkan determinannya adalah min 2. Sekarang bagaimana caranya untuk mencari A inverse? Oke, sama teman-teman, inverse dari A, cara carinya juga sama pakai rumus yang 2 kali 2. Seperdeterminan A dikali dengan adjoin dari A. Oke, yang ini kita sudah bisa cari ya. Seperdeterminan A, determinannya sudah ketemu min 2. Sekarang adjoin dari A ini bagaimana caranya? Oke, kita akan belajar bagaimana cara menentukan adjoin dari A. Langkah pertama teman-teman, matriksnya bisa ditranspos dulu. Akan jadi seperti ini. A transpos. Ingat, transpos adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau 1, 2, 3 ke kanan akan jadi 1, 2, 3 ke bawah. Lalu 1, 3, 4 dilanjutkan dengan 1, 4, 3. Nah, untuk menentukan adjoin nanti kita pakai matriks transpos ini. Yang kedua, kita tentukan elemen-elemennya.
Jadi teman-teman, kalau misalkan ini 3 kali 3, maka adjoinnya itu juga akan 3 kali 3. Oke, kita gambar dulu ya. 3 kali 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini adalah adjoinnya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita kasih tanda dulu, tandanya selang-seling ya. Kasih tanda dulu, ini adalah plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Oke, nah cara ini mungkin agak berbeda dengan guru kalian, cuman ini aku jelasin cara yang menurut aku pribadi lebih mudah gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kita cari masing-masing isinya itu berapa. Oke, teman-teman, yang di kotak pertama ini, bagian pertama ini adalah baris pertama, kolom pertama. Artinya kita hilangkan baris pertama dan juga kolom pertama dari transpose ini teman-teman. Oke, baris pertama dan kolom pertamanya kita hilangin, akan sisa 3, 4, 4, 3. Benar ya? Maka di baris pertama kolom pertama ini adalah determinan dari 3, 4, 4, 3. Oke, berikutnya teman-teman, yang ini adalah baris pertama kolom kedua. Kalau baris pertama kolom kedua, maka baris pertama dan kolom keduanya dihilangkan. Ini baris pertama, ini kolom kedua, ya kan? Akan sisa 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Oke. Yang ini baris pertama kolom ketiga. Artinya baris pertama kolom ketiga dihilangkan. Akan sisa 2, 3, 3, 4. Oke, dan seterusnya juga sama ya. Yang ini adalah baris kedua kolom pertama. Baris kedua yang ini, kolom pertama yang ini akan jadi 1, 1, 4, 3. Berikutnya ini baris kedua kolom kedua akan jadi 1, 1, 3, 3. Baris kedua kolom ketiga 1, 1, 3, 4. Oke. Berikutnya yang ini baris ketiga kolom pertama akan jadi 1, 1, 3, 4. Baris ketiga kolom kedua 1, 2, 1, 4. Baris ketiga kolom ketiga 1, 1, 2, 3. Berikutnya teman-teman, kita cari determinannya masing-masing ini ya. Jadi aku tulis gini dulu aja biar tidak pusing. Untuk yang pertama, maka determinan tadi gimana cara carinya? Yang ke bawah dikurangi yang ke atas. Maka ini 9 dikurangi 16. Oke, berarti ini plus 9 kurangi 16. Oke, berikutnya yang ini min 6 dikurangi 12. Yang ini plus 8 dikurangi 9. Ini min 3 dikurangi 4. Ini plus 3 dikurangi 3. Yang ini min 4 dikurangi 3. Yang ini plus 4 dikurangi 3. Yang ini min 4 dikurangi 2. Yang ini plus 3 dikurangi 2. Maka teman-teman, kita langsung masukkan aja ke rumus inverse. Seper determinan ada seper min 2. Ini determinannya. Adjoinnya kita masukkan langsung ya. Plus 9 min 16 adalah min 7. Min 6 min 12. 6 min 12 ini adalah min 6 dikalikan minus maka jadi plus 6. 8 kurangi 9 min 1. 3 kurangi 4 min 1. Min 1 kalikan min 1 adalah 1. 3 kurangi 3 0. 4 min 3 itu 1. Jangan lupa dikasih minus di depan, akan jadi min 1. 4 min 3 itu 1. 4 min 2 2 dikasih minus maka min 2. Berikutnya 3 min 2 itu 1. Jadi plus 1. Oke. Kita selesaikan ya. Kita masukkan semua min setengahnya ke dalam, akan jadi seperti ini. 7/2 min 3 1/2 min 1/2 0 1/2 min 1/2 1 min 1/2. Cukup jelas kan?